Berikutnya adalah pertanyaan A3. Gambar di bawah ini memperlihatkan dua rangkaian dengan batang konduktor yang digeser dengan kecepatan V di dalam medan magnet seragam dan di sepanjang kawat berbentuk U. Panjang kawat terpisah oleh batang sepanjang 2L untuk rangkaian 1 dan L untuk rangkaian 2. Arah induksi di rangkaian 1 berlawanan arah jarum jam. Kemanakah arah medan magnet? Keluar atau dalam? B. Kemanakah arus induksi pada rangkaian 2? C. Apakah electromotive force atau GGL induksi pada rangkaian 1 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan rangkaian 2? Oke. Nah, dari rangkaian 1 kita tahu bahwa arus induksinya itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Jadi di rangkaian 1 itu ada arus listrik induksi yang arahnya seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah arah arus induksi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tebak arah medan magnetik ke arah mana. Nah, kalau adik-adik perhatikan, kawat yang bebas bergerak ini, yaitu kawat yang ini, kawat bebas bergerak, itu dia sedang bergerak ke atas dengan kecepatan V. Kalau dia bergerak ke atas dengan kecepatan V, maka elektron di bagian kawat ini itu akan kena gaya magnetik. Elektron bebas yang ada di kawat ini akan kena gaya magnetik. Dan karena arus mengalir berlawanan dengan putaran jarum jam, maka saya bisa tebak bahwa arah elektron itu ke arah sebaliknya. Nah, ini arah dari aliran elektron ke arah sebaliknya. Artinya, elektron di konduktor ini, di kawat yang bebas bergerak ini, itu kena gaya magnetik ke arah kanan. Ini adalah arah gaya magnetik yang bekerja di elektron bebas pada kawat yang sedang bergerak dengan kecepatan V ini. Nah, dari sini kalau adik-adik ingat bahwa gaya magnetik yang bekerja pada sebuah muatan itu diberikan oleh Q V cross B. Nah, di dalam medan magnetik, V-nya sedang elektronnya sedang bergerak ke atas. Sementara gaya magnetiknya ke kanan. Berarti saya bisa tebak untuk kasus ini, ingat untuk kasus ini Q itu bilangan negatif karena elektron yang sedang kita tinjau. Maka Q V cross B itu arahnya harus ke kanan. Artinya V cross B, kalau yang kita lihat V cross B saja, di kasus ini V cross B itu arahnya ke kiri. Nah, kalau V cross B arahnya ke kiri, maka medan magnetik itu arahnya harus kemana kira-kira? Ingat, V ke atas, B mau kita tentukan, tetapi V cross B itu arahnya ke kiri. Sehingga kita bisa tahu pakai aturan tangan kanan bahwa B arahnya adalah masuk ke bidang. Nah, dari sini kita dapat arah medan magnetik yang bekerja pada loop dengan satu bagian kawatnya bebas bergerak. Nah, ini untuk kasus yang A.
Nah, kemudian kita akan tentukan yang B. Untuk yang B, kemanakah arus induksi pada rangkaian 2? Nah, kita udah dapat dari rangkaian pertama bahwa B arahnya adalah masuk ke dalam bidang. Nah, sekarang kita coba lihat kawat yang kedua. Sebelumnya, gambar ini kita copy dulu. Nah, biar kita bisa lihat kembali. Nah, arah medan magnetik itu masuk ke dalam bidang. Jadi, arah medan magnetik itu masuk ke dalam bidang. Jadi, nah, seperti ini. Kita pakai simbol kali. Dan arah medan magnetik ini ada di mana-mana sebenarnya. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, kawat yang bebas bergerak ini itu sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Nah, maka lagi-lagi adik-adik, elektron bebas dalam hal ini di kawat yang sedang bergerak akan mengalami gaya magnetik. Dan kita bisa selidiki arah ini dengan cara mengingat kembali konsep gaya magnetik yang bekerja pada muatan yang sedang bergerak di dalam sebuah medan magnetik. Dan karena medan magnetik masuk ke dalam bidang, sementara kecepatan itu ke arah kanan, maka elektron pada kawat yang bebas bergerak ini itu akan kena gaya magnetik ke arah mana kira-kira? V cross B. V cross B-nya sendiri ke atas, tetapi Q negatif. Jadi gaya magnetik yang dialami oleh elektron itu akan ke arah bawah. Sehingga elektron itu akan mengalir di segmen kawat yang bebas bergerak dengan arah berikut. Nah, ini adalah arah aliran elektron. Sehingga kita bisa simpulkan kalau begitu arah arus listrik itu ke arah sebaliknya di segmen ini. Nah, ke arah sini, ini adalah arah arus listrik. Nah, sehingga di kawat kedua, arus listrik mengalir dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, kemudian terakhir yang bagian C, apakah GGL induksi pada rangkaian 1 lebih besar, kecil, atau sama dengan rangkaian 2? Nah, untuk hal ini kita perlu selidiki dulu besar GGL induksi yang bekerja di setiap rangkaian 1 maupun 2. Nah, untuk yang C ini, adik-adik ingat bahwa GGL induksi untuk kasus semacam ini itu magnitudenya diberikan oleh B, L, V. Dengan L itu adalah panjang pemisah dari dua kawat yang paralel. Jadi kalau begini, maka ini adalah panjang L tersebut. Oke? Nah, kalau adik-adik coba cek untuk kasus pertama, kita hitung GGL induksi untuk kasus pertama.
L-nya itu adalah 2L kapital. Jadi ini bisa kita ganti dengan 2BLV. Sementara GGL induksi untuk kasus yang kedua itu adalah BLV. Nah, dari sini adik-adik bisa simpulkan bahwa GGL induksi yang muncul di rangkaian pertama itu lebih besar dari GGL induksi yang muncul di rangkaian kedua. Nah, sebagai informasi tambahan, kita tadi menganalisa arah aliran elektron dengan cara mencari gaya magnetik yang bekerja di elektron-elektron bebas ini. Nah, tapi adik-adik bayangkan ketika kawatnya sudah bergerak, maka sebenarnya setiap elektron bebas yang ada di dalam kawat ini, misal kita tinjau satu segmen kecil di sini, saya zoom di bagian ini, kita zoom, maka kalau kita asumsikan penampang kawat ini melingkar, jadi kawatnya berbentuk silindris. Nah, maka untuk setiap elektron bebas yang ada di sini, setiap elektron bebas yang ada di dalam kawat ini, itu kita bisa pandang mereka sebenarnya sedang bergerak ke arah kanan relatif terhadap medan magnetik. Medan magnetiknya tadi kita udah peroleh, arahnya adalah masuk ke dalam bidang. Arahnya masuk ke dalam bidang, betul. Nah, maka ketika kawat ini baru mulai bergerak, memang elektron ini itu akan kena gaya magnetik ke arah bawah. Ini sesaat setelah kawat mulai bergerak. Jadi analisa kita dari tadi itu sebenarnya mengasumsikan sesaat setelah kawat mulai bergerak. Tapi coba kita lihat kalau kawat sudah bergerak untuk waktu yang cukup panjang. Maka sebenarnya elektron waktu dia bergerak ke bawah, ini arah gerak elektron kita gambarkan pakai warna berbeda, misalkan warna kuning. Elektron itu sudah bergerak ke bawah dengan kecepatan tertentu. Kita kasih nama V akibat gaya magnetik, Vm. Jadi sebenarnya relatif terhadap sudut pandang kita yang mengamati dari koordinat lab, sebenarnya elektron ini bergerak dengan kecepatan resultan dari kecepatan gerak batang dengan kecepatan gerak elektron akibat gaya magnetik. Jadi sebenarnya dia bergeraknya ke arah sini. Nah, ini adalah V ditambah Vm. Nah, itu sebagai informasi tambahan untuk membantu adik-adik menganalisa kasus semacam ini. Jadi fenomena induksi, kalau adik-adik ingat hukum Faraday, GGL induksi itu diakibatkan oleh perubahan fluks magnetik terhadap waktu. Nah, tapi ingat, fluks ini mengandung dua informasi. Pertama, permukaan yang ditembus oleh si medan magnetik dan medan magnetik itu sendiri. Nah, di kasus ini yang berubah terhadap waktu adalah permukaan yang ditembus oleh medan magnetik, yaitu S ini, dia adalah fungsi waktu. Nah, sehingga khusus untuk peristiwa induksi gara-gara S berubah terhadap waktu, kita mesti lihat bagian dari loop yang membatasi S ini atau permukaan yang ditembus oleh medan magnetik ketika dia bergerak. Dan di kasus seperti ini, agen yang membuat elektron mengalir sehingga ada arus listrik itu adalah gaya magnetik. Sehingga
Adik-adik sebenarnya bisa menyelidiki kemana elektron mengalir atau kemana arus bergerak dengan menyelidiki gaya magnetik yang bekerja di elektron-elektron bebas pada bagian segmen kawat yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, itu sebagai informasi tambahan untuk pemahaman.